Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilvinda Mulanesa. Dalam video kali ini, dalam rangka mengerjakan tugas UTS mata kuliah tafsir tematik 5 moderasi Islam. Untuk menjawab soal yang pertama, yakni pengertian tafsir tematik atau maudhu'i. Metode tafsir maudhu'i atau menurut Muhammad Baqir As-Sodr sebagai metode at-tauhidi adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya dan selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian mengistinbatkan hukum-hukum. Dari pengertian tersebut dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan metode tafsir jenis ini adalah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Quran mengenai suatu judul atau tema tertentu dengan memperhatikan urutan tertib turunnya masing-masing ayat sesuai dengan sebab turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala seginya dan diperbandingkannya dengan keterangan berbagai ilmu pengetahuan yang benar yang membahas topik atau tema yang sama, sehingga lebih mempermudah dan memperjelas masalah karena Al-Quran banyak mengandung berbagai macam tema pembahasan yang perlu dibahas secara maudhu'i atau secara tematik supaya pembahasannya bisa lebih tuntas dan lebih sempurna. Yang kedua adalah langkah-langkah yang secara umum sekurang-kurangnya ada dua langkah utama dalam penyusunan tafsir maudhu'i, yakni yang pertama adalah mengumpulkan ayat-ayat yang berkenaan dengan satu maudhu' atau satu tema tertentu dengan memperhatikan masa dan sebab turunnya. Yang kedua adalah mempelajari ayat-ayat tersebut secara cermat dengan memperhatikan nisbat atau korelasi satu dengan yang lainnya dalam peranannya untuk menunjuk pada permasalahan yang dibicarakan. Akhirnya secara induktif suatu kesimpulan dapat dimajukan yang ditopang oleh dilalah ayat tersebut. Kemudian langkah-langkah lain yang dapat digunakan untuk menafsirkan ayat Quran secara maudhu'i menurut Dr. Haji Muhammad Sa'ad Ibrahim MA adalah yang pertama, merumuskan tema dan subtopik bahasan. Kedua, menghimpun ayat-ayat yang setema dan relevan dengan tema. Ketiga, menghimpun hadis Nabi SAW yang setema dan relevan dengan tema. Yang keempat, menghimpun tafsir ayat-ayat tersebut. Kelima, menghimpun syarah atau penjelasan hadis. Yang keenam, menghimpun teori-teori ilmiah. Ketujuh, mengorganisir tema berdasarkan tema dan subtopik. 8. Mengkolaborasikan dengan teori-teori ilmiah. 9. Menyimpulkan ajaran Al-Quran tentang tema sesuai dengan topik. Yang terakhir, mengakhiri dengan menulis hasil kesimpulan kesemuanya. Sedangkan dengan karakteristiknya, tafsir tematik atau tafsir maudhu'i memiliki beberapa macam karakteristik. Di antaranya adalah yang pertama, mufasir maudhu'i dalam penafsirannya tidak terikat dengan susunan ayat pada mushaf atau dalam mushaf, tetapi lebih terikat dengan urutan masa turunnya ayat atau kronologis kejadian. Yang kedua adalah mufasir maudhu'i tidak membahas segi permasalahan yang dikandung oleh suatu ayat, tapi hanya yang berkaitan dengan pokok bahasan atau judul yang ditetapkannya. Yang ketiga adalah mufasir maudhu'i tidak mencantumkan arti kosakata, sebab nuzul, munasabah ayat dari segi berurutan kecuali dalam batas-batas yang dibutuhkan oleh pokok pembahasannya. Yang terakhir adalah mufasir maudhu'i berusaha untuk menuntaskan permasalahan yang menjadi pokok bahasannya. Demikian itu untuk soal yang pertama berkenaan dengan pengertian tafsir tematik, langkah-langkah, dan karakteristiknya. Untuk menjawab soal yang kedua, yakni kita diminta untuk mengemukakan satu contoh penafsiran ayat Al-Quran berkenaan dengan tema moderasi Islam atau moderasi beragama. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh pada
pada surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Ayat tersebut yang berarti kurang lebih demikian. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang moderat atau yang wasat agar menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan supaya kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasuh, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menurut nukilan Al-Wahidi dalam Asbabun Nuzul dan As-Suyuti dalam Lubab Al-Nukul yang sama-sama berasal dari riwayat Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa sebagian kaum muslimin ingin mengetahui status sholat mereka dibandingkan dengan orang-orang yang meninggal sebelum pemindahan kiblat tersebut. Ayat tersebut diturunkan untuk menjelaskan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan iman orang yang beribadah menurut ketentuan yang sebelumnya berlaku. Riwayat ini berjelas dengan nukilan Abu Al-Faraj Al-Jauzi yang bersumber dari riwayat Ibnu Abbas, Abu Sa'id, Mujahid, dan riwayat lain yang bersumber dari Qatadah yang menyatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan ucapan yang orang Yahudi bahwa kiblat mereka adalah kiblat para nabi dan mereka adalah orang-orang yang paling adil di antara mereka. Para penafsir klasik semisal Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi dan penafsir modern semisal Ahmad Mustafa Al-Marogi sepakat menafsirkan ungkapan wasatan dalam ayat tersebut dengan orang-orang yang adil dan baik atau al-udul wal khiyar. Argumen dan nas yang dikemukakan antara lain berupa riwayat Al-Bukhari yang menafsirkan ungkapan tersebut dengan adil dan diperkuat dengan rujukan makna pada beberapa syair Arab klasik. Makna ini diperkuat pula dengan telaah makna akar katanya. Menurut Ar-Raghib, kata wasaton dalam ayat tersebut menunjukkan konotasi non-fisik, yaitu sifat keadilan dan kemampuan untuk menengahi atau al-insaf. Pendapat Ar-Raghib tersebut diperkuat dengan pertama, kata wasaton dalam ayat tersebut dipertentangkan dengan orang-orang yang tidak menggunakan akal atau as-sufaha pada ayat sebelumnya dalam konteks pandangan Yahudi. Berdasarkan suatu riwayat yang tidak memahami dan menyangkal pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Kedua, penggunaan kata tersebut dalam ayat lain, yakni Quran surat Al-Qalam ayat 28 dengan ungkapan Qila ausatuhum, orang-orang yang paling adil di antara mereka berkata. Penafsiran wasat dengan adil dan baik pada hakikatnya merupakan perkembangan dari makna pokok tengah. Sesuatu dianggap baik jika berada di posisi di antara dua kutub ekstrim. Misal contoh, keberanian adalah posisi tengah antara sifat ceroboh dan takut, dan kedermawanan adalah posisi tengah antara sikap kikir dan boros. Dengan demikian kata wasat mencakup makna moderasi dalam sikap dan pemikiran. Menurut Sayyid Qutb, tuntutan untuk bersikap moderat tersebut meliputi beberapa aspek. Yang pertama, moderasi dalam tataran teologis. Tentu saja sikap ini tidak menjustifikasi posisi Asy'ariyah yang diklaim moderat meski tidak seluruhnya konsisten, dan keharusan memelihara keseimbangan atau tawazun antara tuntutan material dan spiritual. Yang kedua adalah keseimbangan antara penggunaan rasa dan rasio. Yang ketiga adalah keseimbangan antara keinginan bebas dan tuntutan hukum yang mengikatnya. Dan yang keempat adalah keseimbangan dan interaksi sosial antara hak individu dan masyarakat. Sifat moderat dalam masyarakat yang ideal menurut anggota-anggotanya untuk berinteraksi, berdialog, dan terbuka dalam pluralisme yang ada, baik dalam agama, budaya, maupun peradaban. Tuntutan untuk bersikap moderat yang menghindari ekstremitas pemikiran ditemukan dalam Quran surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haq. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu bersikap melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Hal yang sama juga dikemukakan pada Quran surat Al-Maidah ayat 77 dengan redaksi yang hampir sama, meski diturunkan dalam
konteks ahli kitab, ayat yang dikutip di atas mempunyai implikasi yang berlaku umum. Al-Quran juga menuntut umatnya untuk bersikap wasatiyah dalam membelanjakan harta benda. Al-Furqan ayat 67. Demikian sedikit contoh penafsiran tematik berkenaan dengan tema moderasi dalam beragama atau moderasi dalam Islam yang saya kutip dari tulisan dari situs resmi UIN Antasari Banjarmasin. Demikian video ini saya bikin, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.